berkelahi sampai berdarah-darah. Nakal-nakal wajar ya Pak, apalagi jauh dari orang tua, di Ya untuk asrama segala seusia macam. itu nakalnya cukup ekstrim sih. Termasuk ekstrim ya? Mencuri gitu. Udah di asrama anak nakal masih mencuri. Ibu saya kan meninggal waktu saya kecil, waktu saya 6 tahun. Kemudian saya nakal banget, ya kan. Terus ayah saya itu menitipkan saya ke saudara. Selamat datang di podcast Hidup Sepenuhnya. Sudahkah kamu menjalani hidup sepenuhnya? Selamat datang di podcast Hidup Sepenuhnya, podcast tentang mengingat, merasakan, dan hidup sepenuhnya tentunya. Kali ini bareng seseorang yang udah terjun di dunia teknologi, terutama blockchain. Tentu teman-teman pasti masih asing dengan blockchain itu apa. Sekarang kita ngobrol bareng Pak William Sutanto. Hai Pak, apa kabar? Halo, baik. Terima kasih udah hadir di podcast Hidup Sepenuhnya, udah mau sharing-sharing ngobrol sama kita. Oh iya, pasti harus. Saya manggilnya Sitio William, Pak William, Mas Will atau apa nih Pak? Karena brandingannya di Instagram itu adalah Sitio William. Apa ya? Kalau di kantor sih saya dipanggil Pak Will. Pak Will. Iya. Saya manggil Pak Will aja ya Pak. Boleh. Boleh. Nama Instagramnya kenapa Sitio William sih Pak? Kenapa ya? Benernya saya bingung sih mau pilih nama apa. Terus karena mungkin kalau di kantor atau di seputaran bisnis saya terkenal title CTO-nya gitu kan, ya udahlah saya pakai CTO gitu. Tapi lama-lama benernya saya kepikiran juga, aduh udah terlanjur CTO gitu. Jadi susah branding yang lain. Tapi bagusnya tuh jadi kayak sekalian branding juga ya Pak, bahwa William, nama William tuh kan banyak Pak. Cuman CTO William tuh ya cuman. Iya, soalnya nama William Sutanto udah kepake kan. Pasti banyak. Iya, terus apa namanya? Itu saya benernya pengen ganti yang lain. Cuma terlanjur dapet centang biru. Kalau diganti nanti hilang centang birunya. Berarti centang biru didapat ya Pak, bukan dibayar ya? Bukan bayar tiap bulan. Dapat ya? Dapat. Tapi katanya saya centang biru dengan follower paling sedikit. 6.000 ya Pak sekarang. 3.000. Sebelumnya 2.000-an doang. Itu bukan di-hack kan Pak? Instagram nggak di-hack kan? Beruntung aja. Nah Pak, saya itu mau masuk ke tentang cryptocurrency tentunya. Oke. Bisa dibilang kan di Indonesia masih baru ya Pak, baru industrinya tuh baru ada tuh di tahun 2011 mungkin ya Pak. Yes. Sedangkan Pak William kan udah lama terjun di dunia teknologi dan terutama cryptocurrency. Awal mulanya akhirnya Pak William tertarik ke dunia itu, terus akhirnya bikin sama partner Pak William, Pak Oscar untuk bikin Indodax. Itu ceritanya gimana sih Pak? Awalnya sebetulnya perkenalan dengan Bitcoin ya nggak sengaja sih. Ya di tahun 2012 sebenarnya saya kenal Bitcoin. 12. Ya, karena Bitcoin sendiri kan ada tahun 2008. Jadi memang bukan teknologi yang udah lama gitu. Teknologinya relatif baru memang. Jadi 2012 saya ngerti Bitcoin, kemudian sebelumnya itu kan karir saya sebagai internet marketer. Internet marketer. Betul. Jadi saya sangat familiar dengan yang namanya domain name, website gitu. Jadi kemudian waktu itu juga masih baru banget yang namanya domain.id. Domain.id. Ya, .id, .co.id. Sebelumnya nggak ada. Sebelumnya cuma ada .com, .net, .org. Oke. Ya kan? Sebelumnya belum ada domain lokal. Jadi sekarang industrinya namanya Pandi itu, ini organisasi yang menaungi domain.id. Itu dulu belum ada. Ya. Terus karena itu masih baru domain.id, kemudian saya kenal konsep Bitcoin itu lewat forum. Yang pertama saya lakuin ya daftarin dulu domainnya. Karena kalau para penggiat internet itu menganggap domain itu kayak real estate, kayak properti gitu kan. Dimana someday might be valuable. Ya, jadi ketika kenal, wah ada branding bagus nih Bitcoin. Yang saya lakuin pertama, beli domainnya. Berarti domain tuh kayak lahan ya Pak? Maksudnya ada batasan ya? Kalau bisa dibilang, dianalogikan sama seperti properti. Yes. Karena begitu kita klaim satu domain itu orang lain nggak bisa ngeklaim lagi. Mesti beli dari siapa yang punya gitu.
kurang lebih sama kayak real estate kan. Maksudnya I see. orang kalau beli rumah ini gitu misalkan, properti ini kan kalau mau beli ini juga mesti nego dong sama yang punya gitu. Sama dengan domain name. Walaupun nanti katakan yang mau beli itu punya mereknya gitu. Punya apa sih nama trademarknya, tapi tetap harus negotiate. Emang dan itu seperti directly itu. langsung ke orang yang udah punya domainnya di awal. Betul. Jadi memang banyak orang anggap domain name itu investasi. Jadi ya saya tahu Bitcoin, saya belikan domain name. Kemudian waktu 2012-2013 Bitcoin itu bukan sesuatu yang populer di Indonesia. Sangat asing, Pak. Ya, sangat asing. Yang tahu itu orang-orang yang nerd banget lah, yang geek banget. Di Indonesia belum populer. Kemudian saya punya nama domain. Benernya iseng aja. Jadi kayak saya bisa bikin website sendiri gitu kan. Ya bikin aja websitenya bitcoin.co.id biar nggak kosong. Ya. Terus isinya karena Bitcoin itu belum populer, apalagi di Indonesia, jadi tidak ada konten berbahasa Indonesia tentang Bitcoin sama sekali waktu itu. Saat itu. Itu bisa dibilang pionir ya Pak ya? Bisa dibilang gitu. Jadi domain bitcoin.co.id daripada dianggurin itu kan kosong doang, saya isi, saya install WordPress, kemudian saya isi artikel-artikel berbahasa Indonesia tentang Bitcoin. Walaupun sebetulnya artikel ya translate semua dari sendiri saat itu Pak? Maksudnya sendiri. Ada tim atau? Sendiri. Berarti emang seneng ngulik, seneng buat cari tahu, seneng buat explore Pak ya? Iya, memang. Terus ya apa ya? Mungkin karena jiwa entrepreneur kali ya. Memang dari dulu saya nggak pernah kerja sama orang soalnya. Saya nggak pernah kerja kantoran, nggak pernah ikut maksudnya digaji gitu. Jadi dari awal cari uang sendiri. Jadi ya harus rajin cari peluang gitu kali. Mungkin mungkin mindsetnya gitu dari awal. Berarti pada akhirnya memang karena terbentuk dengan situasi, dengan kondisi, ya akhirnya Pak Will juga mau nggak mau memang harus survive di situasi dan kondisi tersebut ya Pak? Mungkin lebih ke apa hal-hal yang baru selalu update gitu. Dan apakah bisa kita mendapatkan peluang juga di hal yang baru tersebut. Ngomongin peluang Pak, saat itu Pak Will ngelihat Bitcoin itu atau cryptocurrency itu akan meledak Pak saat itu. Karena kan kalau dipikir-pikir waktu itu kan banyak banget misalnya peluang-peluang saat itu. Cuman dari sekian peluang kenapa akhirnya Pak Will kayak Bitcoin ini sesuatu yang menarik nih untuk akhirnya dieksplor? Iya, ini banyak yang ditanyain juga sih seperti ini. Tapi maksudnya saya juga nggak menganggap saya sebagai apa ya kayak magician atau dukun gitu kan. Peramal Pak bisa kayak di 2023, 2021 harganya akan ATH segala macam. Iya, benernya waktu awal ngerti Bitcoin juga random aja kan. Maksudnya nggak kepikiran bahwa bakal segede ini. Awalnya ya. Tapi dengan berjalannya waktu itu kan kayak apa namanya makin lama makin terlihat gitu. Bahwa ternyata potensinya memang besar. Jadi waktu pertama kali kenal ya tahunnya ini sesuatu teknologi yang menarik gitu aja. Yang teknologi yang benar-benar baru yang sebelumnya nggak ada. Di situ awal mulai ketertarikannya. Yes, betul. Mulai ngerasa ada potensi kayaknya ini akan meledak nih Pak. Tahun berapa Pak? Sampai akhirnya bikin Indodax bareng partner Pak Will. Benernya pelan-pelan sih. Pelan-pelan. Jadi 2012 itu beli domain, kemudian diisi website. Terus setelah itu di website itu kan ada kolom komentar kan. Dulu mungkin ya sosmed ada tapi belum begitu sepopuler sekarang ya. 2012 masih Twitter, masih Facebook, blog. Ya zamannya masih blog gitu. Jadi orang kasih komen itu cara beli Bitcoin gimana gitu. Itu kan banyak request. Nah dari situ mulai saya transformasi gitu. Dari sebelumnya hanya news portal diubah menjadi website untuk jual beli Bitcoin untuk transaksi walaupun bentuknya sangat sederhana. Cuma bisa jual beli doang dan itu harganya pun fixed rate gitu. Saya yang nentuin harganya. Bukan seperti sekarang. Kalau sekarang kan fully working exchange gitu ya. Dimana persis seperti bursa lah. Ada harga jual, ada harga belinya. Betul. Kalau waktu itu enggak. Waktu itu masih seperti money changer. I see. Money changer ada papan ya, kan, ada papan. Kalau mau beli harganya sekian, ada spreadnya. Kalau jual harganya sekian gitu. Persis seperti itu. Oke. Dari situ Bitcoin bertransformasi menjadi
websitenya bertransformasi menjadi website bisa jual beli Bitcoin, terus akhirnya jadi Indodax itu gimana Pak? Nah, lama-kelamaan demand-nya makin lama makin kebentuk. 2013 kan itu, 2014 harga Bitcoin naik, kemudian kelihatan tuh orang-orang makin antusias untuk jual beli Bitcoin. Ya. Dan waktu itu tentu saja belum ada exchange, full exchange di Indonesia gitu. Jadi ketika saya lihat demand-nya segitu besar, ya udah why not kita ubah yang sebelumnya hanya website sederhana untuk jual beli Bitcoin. Saya ngajak partner Oscar yang sudah podcast di sini juga ya. Pak Oscar nanti hari belum. Setelah Bapak. Oh, oke. Setelah Bapak. Keceplosan. Gak apa-apa nih, tayang nanti kita atur, Pak. Oke. Terus ya udah saya ajak dia karena background saya teknologi. Dan saya benernya orang introvert kan. Saya nggak suka tampil gitu. Tapi ini harus tampil ya. Tapi itu ngomongin ini perintah istri soalnya di sini. Jadi saya harus tampil. Kalau ada mandat istri tuh nggak mungkin ditolak ya, Pak? Nggak mungkin ditolak. Tapi maksudnya background saya personal saya introvert sebenarnya. Jadi saya nggak nyaman tampil di muka umum. Jadi ketika membangun suatu bisnis saya nggak terlalu suka tampil. Jadi CEO gitu misalkan. Iya. Jadi saya temenan sama Oscar udah lama, kan. Dulu kita partner bisnis di software house, di dev shop gitu, untuk beberapa tahun. Jadi saya tawarin ke dia, mau nggak kita partneran? Kita mau konsepnya seperti ini, kalau mau kita seriusin, karena marketnya udah gede sekarang di luar. Market di US, di China itu gede, di Indonesia belum ada. Kesempatan nih. Nah, kamu aja yang jadi CEO, aku di belakang layar gitu, aku yang bikin teknologinya, yang bikin sistemnya gitu. Banyak yang bilang bahwa otak di balik Indodax itu ya sebenarnya Pak William, CTO William ini. Mungkin kebetulan saya yang inisiasi, cuma otaknya bersama lah, karena itu kan proses berpikir, proses bekerja bersama sebetulnya. Lagi-lagi bareng-bareng sebenarnya Pak. Bareng-bareng. Nah saya itu juga ngelihat Pak Oscar tuh akhir-akhir ini lagi senang bikin konten. Dalam artian kan berani tampil. Iya. Sedangkan Pak William tuh dengan personality Bapak akhirnya justru sekarang lagi build community. Blog dev itu. Kalau di IG personal saya isinya ini teraniaya, suami yang teraniaya oleh istri. Itu mungkin jadi brandingnya sekarang. Branding itu. Tapi ya sekarang lagi build community, Web3 developer community, namanya blogdev.id. Blogdev.id. Nanti kita akan ke sana Pak. Tapi sebelum ke blogdev.id, sebenarnya mau tarik mundur lagi sih Pak. Dengan tadi Pak Will cerita soal gimana awal mulanya kira Indodax sebagai pertama kali nomor 1 bisa dibilang ya Pak. Pertama dan nomor 1 crypto exchange yang ada di Indonesia. Nah sebelum ke sana kan jauh mundur ke belakang, gimana Pak Will akhirnya menemukan minat atau kesukaan emang untuk ngulik di dunia teknologi, website, internet itu Pak? Kecilnya gimana sih Pak dulu Pak sebenarnya Pak? Udah di depan komputer ini mesti tarik kan? Sejauh apa? Senyamannya Pak Will karena menceritakan soal masa kecil. Maksudnya yang nge-trigger atau jadi awal mulanya Pak Will yang mau ini apa ya? Ini kok kayaknya asik nih gitu. Atau emang dari awal tuh seneng ngulik, sering bongkar-bongkar radio, kulkas gitu-gitu. Oke. Jadi ayah saya itu punya toko elektronik. Ya. Dari saya kecil gitu, dari saya SD lah. Dan dari SD emang karena orang tua saya punya toko elektronik dan di toko elektronik itu ada bengkelnya gitu. Saya sangat seneng kumpul dengan orang-orang yang jago elektronik gitu dari SD. Kemudian karena resource-nya ada di toko kayak resistor, transistor, PCB, kabel. Itu toko elektronik segala macam elektronik Pak. Elektronik yang komponen ya, yang kecil-kecil gitu. Komponennya. Komponennya, bukan elektronik TV gitu, tapi komponen. Jadi mungkin dari kecil udah terbiasa dengan namanya elektronik. Dari kecil juga ya karena kumpulnya sama bengkel-bengkel itu ya diajarin benerin TV, kemudian ngerakit jadi radio sendiri, ngerakit apalah macam-macam, ada lampu LED atau apa. Terus saya kelas 4, kelas 5 itu sudah bikin radio sendiri.
Terus bikin speaker sendiri, jadi saya dengerin radio sendiri yang saya ciptakan sendiri gitu. Udah bisa paham tuner. Gitu tuh karena bergaul dengan teknisi-teknisi itu Pak ya? Ya karena lingkungan sih. Lingkungan tersebut. Karena lingkungan, karena punya toko, kemudian kumpulnya sama mereka. Mungkin basicnya itu ya, basicnya di elektronika. Cuma begitu kuliah, waktu SMA saya pikirnya, karena saya udah merasa jago di elektronik, saya masuknya ke kampus, ke jurusan elektronik gitu. Ya, tapi ternyata nggak sesuai dengan harapan itu. Ternyata begitu masuk ke elektronik, ternyata susah banget, nggak seperti yang dibayangin gitu. Karena kalau di lapangan itu kan cuma komponen-komponen yang udah ada kan, udah kelihatan mata gitu. Sedangkan ya, mungkin ini saya cara berpikir secara gambar itu agak visual tuh lemah gitu. Jadi ketika saya menerjemahkan ide matematika ke dalam visual itu agak susah mungkin. Menerjemahkan ide matematika ke visual itu agak sulit. Karena ketika masuk ke jurusan elektronik itu isinya matematika semua. Beda dengan bayangan saya sebelumnya ngerakit gitu loh, ngerakit hardware lah, komponen hardware. Ternyata di dalamnya saya matematika semua, dan matematika itu matematika yang murni, jelimet banget, jelimet statistika. Pusing lah pokoknya, matematikanya beda sama yang di kuliahan gitu kan. Mata pelajaran matematika itu memang paling banyak dihindari Pak oleh semua dari kita, mungkin sebagian besar itu menghindari matematika. Yes, benernya saya ngerasa saya jago di matematika. Cuma di matematika terapan yang untuk elektronik tuh saya nggak bisa konekin antara matematika dengan elektronikanya. Karena juga terlalu istilahnya terlalu imajiner gitu menurut saya. Susah dibayangin gitulah. Mungkin gini ya, kan ada matematika yang gampang dibayangin tuh. Misalnya hitung-hitungan misalnya. Kalau fisika itu lebih mudah dipahami. Tapi kalau kimia itu susah kan, karena harus ngapalin segala macam. Karena fisika itu dekat sama kehidupan kita sehari-hari. Nah, saya itu kalau misalkan fisika yang gerak, yang kinetik itu masih bisa gitu. Tapi begitu nyambung ke listrik sama buyar semua. Ya terus semester 3 saya pikir udahlah, kayaknya saya nggak kuat di elektronik. Akhirnya saya memutuskan pindah untuk di komputer. Ya, dan yang sebetulnya ya sebelum saya masuk kampus juga saya suka mainan komputer gitu, ngulik komputer. Jadi, gamers juga nggak sih Pak? Gamers ya, awalnya gamers. Biasa tuh kalau gamers umumnya kan cuma nge-game doang. Saya juga coba masuk di dalamnya. Di dalam game ini ada kenapa sih bisa ada games tersebut? File-filenya gitu. Oke. Minimal lagunya diganti gitu misalkan. Serius Pak? Kalau enggak gamenya kenapa enggak bisa diinstal terus coba cari celahnya gitu. Emang seneng ngulik sih Pak ya berarti. Iya, awalnya seneng ngulik komputer. Dari situ mulai akhirnya ngoding Pak? Itu belajar sendiri waktu ngoding. Ngoding pun otodidak juga? Otodidak. Dan akhirnya mulai terjun ke internet marketer ya? Iya, jadi semester saya pindah ke ilmu komputer itu semester 2. Nah, semester 2. Saya di elektronika cuma semester 1, semester 2 pindah ke ilmu komputer. Kemudian semester 3 saya drop out. Drop out karena pilihan atau memang karena benernya cuti sih waktu itu. Cuti. Karena orang tua saya bilang, ayah saya bilang itu kan tahun 2008. Beliau bilang ini berat kalau kuliahin 2 anak. Jadi mungkin adikku aja si Mary pulang dulu ke Weleri. Yang Mary itu yang Mbak Winnie ya? Yang gede, enggak. Oh, yang gede. Okay. Ya, anak adik saya yang pertama. Adik yang pertama. Tapi dia kan masih SMA. Jadi saya pikir jangan deh, kan SMA nggak bisa cuti. Kalau SMA dipulangin artinya pindah sekolah. Kan ceritanya kita berdua di Semarang waktu itu di kota. Mary di SMA di kota ngekos, saya di universitas swasta di Semarang gitu.
Ayah saya bilang, Mary aja pulang ke Weleri, pindah ke Weleri gitu. Dimana pasti kalau kota sama di desa sekolahnya ya jauh lah. Tingkat pendidikannya pasti kualitasnya beda kan. Ada kesenjangan di situ. Jadi saya pikir jangan, Mary biar di Semarang, saya aja pulang dulu. Saya coba cari duit dulu gitu. Saya kan kuliah bisa cuti. Kan? Ya udah, akhirnya saya pulang, terus mulai sebetulnya sebelum pulang juga ngerti bisa cari duit lewat internet, cuma nggak pernah difokusin kan. Saat itu udah menghasilkan belum Pak? Maksudnya sebelum akhirnya memutuskan cuti itu udah ada penghasilan dari internet itu belum? Belum, sudah nyobain. Tapi belum dapat. Berarti bisa dibilang Pak Will berkorban juga dong untuk akhirnya adik bisa sekolah. Yes, ya bisa dibilang gitu. Terus ya udah pulang ke Weleri, coba bisa ngulik. Waktu itu kan zamannya Kaskus. Wah, ya kan? Cendol kan? Ya, cendol gitu. Terus di Kaskus orang mulai ngomongin bisa cari uang lewat internet. Ya, FJB. Kalau kita bisa bikin website gitu. Kalau bisa dapetin traffic di website, traffic itu bisa dikonversi menjadi uang AdSense. Istilahnya monetize the traffic, kan? Ya udah dicari celahnya gimana. Pas saya dapat info, Bapak waktu memaksimalkan AdSense tersebut, penghasilannya sampai 9 digit, Pak. Itu betul, Pak? 9 digit rupiah. Berarti 9 digit rupiah miliaran, berapa ya? Miliaran. Oh enggak sampai lah. Enggak sampai. AdSense. Tapi ratusan ya, Pak? Beneran enggak pernah sampai ratusan kalau sebulan ya. Kalau ditotalin setahun ya. Miliaran. Miliaran. Ya, miliaran kecil ya, tapi ya bukan yang besar. Zaman miliaran yang kecil buat Pak William. Maksudnya bukan yang 10 miliar gitu. Iya betul. 1 miliar gitu. Iya. Ini miliarnya di Pak Will sama di kita masih beda nih Pak. Di kita 1 miliar tuh udah cukup banyak. Nah itu Pak kan. Soalnya kalau miliaran orang bayanginnya nanti gede. Iya puluhan, ratusan. Miliar, ratusan. Dikonfirmasi guys hanya miliaran di bawah 10 M. Tapi tetap tuh duit yang banyak. Nah itu kan jadi salah satu perjalanan ya Pak. Pak Will akhirnya tadi sampai di titik bisa ngulik coding, website, terus akhirnya memanfaatkan traffic untuk akhirnya mendatangkan AdSense, memonetize ya Pak istilahnya. Bahwa keputusan Pak Will untuk akhirnya ya udah saya cuti biar adik saya yang nomor 1 bisa lanjut sekolah. Saya nggak apa-apa di desa, tapi saya ada kesempatan untuk ngulik dan akhirnya bisa ada di posisi sekarang. Nah saat dulu Pak Will ngebuat keputusan itu gundah gulana kah Pak? Atau memang udah dipikirkan matang-matang? Atau justru nggak nyangka? Nggak mikir juga sih, otomatis aja benernya. Emang untuk keluarga aja? Satu, saya nggak suka kuliah benernya, saya nggak suka sekolah. Terus juga ya mungkin ajaran keluarga ya, memang keluarga besar kita keluarga kolot lah, keluarga Cina kolot lebih tepatnya, Cina Indonesia kolot, di mana apa itu contohnya Pak Cina kolot? Ini konsep family-nya itu sangat kental gitu. Konsep bahwa kakak itu harus memperjuangkan adik-adiknya. Oh, oke. Nah, itu sangat kental gitu. Maksudnya bukan cuma di keluarga aku doang, tapi di saudara-saudara juga kebanyakan gitu. Kalau kakak harus nyekolahin adiknya. Ya kakaknya nggak kuliah nggak apa-apa, tapi kakaknya harus bisa nguliahin adiknya. Konsep gitu tuh kental banget gitu loh di saudara-saudara. Di keluarga Bapak. Tapi jadi kayak kebanggaan tersendiri nggak Pak? Akhirnya ketika adik-adik berarti kuliah saat itu selesai lanjut sampai kuliah juga. Nah Pak Will kan ada jenjang tuh. Terus saya juga baru tahu ternyata akhirnya memutuskan untuk kuliah lagi. Terus 2000 baru lulus 2 tahun yang lalu. 2 tahun yang lalu. S1 ya Pak, sarjana. S1. Kenapa akhirnya mau kuliah lagi Pak? Bukannya tadi nggak suka kuliah? Karena benernya teman saya yang ngasih tahu sih. Karena ya sekarang kamu kan dia bilang sekarang kamu kan bergelut di bidang industri keuangan itulah. Dan di industri keuangan itu strict banget di masalah regulasi. Iya, formalitas banget betul. BI, OJK betul. Itu sangat strict. Dan dia bilang ke depannya sepertinya nanti semua direktur, komisaris, bahkan mungkin pemegang saham itu perlu S1. Nah dari situ
oh ya udah deh, karena teman saya lawyer namanya Bob. Dia bilang gitu, ya udahlah saya coba ngambil kuliah juga. Dan saya nggak mau lagi ngambil kuliah yang ilmu komputer karena saya ngerasa bosen. Karena udah sehari-hari bertemu dengan dunia komputer. Manajemen ya Pak, kalau nggak salah ya? Terus saya ngambil manajemen yang mungkin relatif bagi saya mudah. Karena manajemen sehari-hari saya ngulik di bidang manajemen. Kemudian ini kan bukan ilmu eksak ya. Betul. Jadi banyak mengarang indahnya. Betul. Objeknya manusia. Ya, objeknya bisnis gitu kan. Betul. Jadi kayak pertanyaan, apabila Anda menjadi direktur PT X, apa yang akan Anda lakukan? Itu mau tulis 5 halaman juga bisa ngarang gitu. Saya pikir cuma akan jawab beberapa kata apa? Loh, saya udah direktur. Nah, gitu. Lebih mudah karena ya ada teori-teori tapi lebih banyak logikanya. Gimana logikanya ya sudah dilakukan sehari-hari. Udah makan asam garam kan Pak pasti dengan hal tersebut. Berarti bisa dibilang kuliah pun juga gara-gara regulasi ya Pak. Mau nggak mau akhirnya ya udah deh. Iya sih gara-gara regulasi. Kalau enggak pasti enggak akan. Kalau enggak sih kayaknya enggak ya. Kayaknya istri ngedorong untuk akhirnya ya udah kamu kuliah. Enggak. Ngasih kebebasan aja. Enggak juga. Terus Pak saya baru tahu ternyata Pak Will itu juga masih muda kan Pak, terbilang muda, di bawah 40. Oke. Di bawah 40 tahun, terus menjadi seorang CTO di sebuah perusahaan besar lah kita bilang Indodax. Apa rasanya Pak menjadi seorang CTO di umur yang terbilang masih muda? Biasa aja sih, jujur nggak terlalu mikir ya, karena banyak lebih muda. Kan kalau di startup biasa emang muda-muda gitu. Tapi Indodax kan yang bisa dibilang bertahan Pak. Kayak pas kemarin lagi winter di startup ada beberapa exchange currency juga yang exchange crypto yang layoff beberapa. Indodax kan salah satu yang stabil juga Pak. Ya. Maksudnya semua orang bisa jadi CEO bisa jadi CTO, cuman Powell kan udah ada proof-nya, udah kebukti juga. Itu gimana Pak rasanya? Ya bangga sih, cukup bangga. Apalagi di keluarga, di family gitu kan. Oh ada yang direktur. Terus mungkin ketemu orang penting apa segala macam. Ya tentu ada kebanggaan. Ya tergantung mungkin perspektifnya lihat dari mana gitu ya. Tapi kalau di Jakarta ya ketemu banyak yang lebih hebat, banyak yang lebih muda. Jadi yes, netral jadi di tengah. Kebayang dulu Pak pas masih muda kayak nanti gue akan menjadi pimpinan suatu perusahaan gue sendiri gitu. Enggak pernah terbayangkan ya Pak? Enggak terlalu sih. Karena dulu cita-cita saya kan saya suka naik gunung dulu. Terus pecinta alam. Sering ada di diklat gitu kan, terus mainan tali gitu. Yang rappelling gitu kan. Manjat-manjat gitu. Nah, bayangan saya dulu itu saya pintar elektronik, kemudian saya pintar tali temali gitu, rappelling. Saya pikirnya kayaknya saya bakal jadi persimpulan. Saya pikirnya saya bakal jadi pegawai PLN dulu. Jadi saya pikirnya nanti saya mau kuliah elektronik, terus saya mau kerja jadi staf PLN yang naik tiang listrik itu. Saya ngebayangin kalau ternyata di rumah saya ada yang mencet bel, ngetok-ngetok, terus Pak Will yang mau ngecek meteran rumah. Iya, bayangan saya dulu kerja gitu waktu SMA. Serius Pak? Serius. Memang nggak pernah terbayangkan Pak ya untuk akhirnya di posisi ini. Sama saya ternyata juga baru tahu Pak William ternyata kecilnya itu sempet tinggal di panti asuhan ya Pak atau asrama bukan panti asuhan ya. Asrama. Jadi ibu saya kan meninggal waktu saya kecil, waktu saya 6 tahun. Kemudian saya nakal banget, ya kan. Terus ayah saya itu menitipkan saya ke saudara. Introvert jarang yang nakal loh Pak. Apa nih nakal yang beda? Gimana ya? Contoh kenakalan apa Pak misalnya? Tahu-tahu ngilang dari rumah gitu. Rebel, berontak ya. Ngilang dalam arti main sama teman-temannya. Nggak boleh main, tahu-tahu ngilang main. Gitu. Terus setiap hari jarang pulang gitu. Pulangnya kalau lapar doang. Sama malam mau tidur baru pulang. Rumah tuh pit stop doang berarti Pak ya? Pit stop. Tadi Pak lanjut Pak. Ibu di umur 6 tahun
meninggal. Kemudian ayah saya menitipkan saya ke saudara. Tapi karena saya saking bandelnya, saudara saya nggak kuat. Terus ayah saya juga nggak enak gitu kan. Yaudah ditaruh di asrama aja. Nah, ada satu asrama di Ambarawa, itu asrama Katolik, namanya St. Louis. Nah, itu kalau zaman dulu itu terkenal sebagai asrama anak-anak nakal. Jadi kalau zaman dulu terutama di Semarang sih, di Cindo Semarang gitu, sering nakut-nakutin anaknya. Kalau kamu nakal, aku masukin ke asrama gitu. Papa masukin ke asrama. Oh, itu tuh jadi senjatanya orang tua yes, ya. Dan saya korban yang beneran dimasukkan sama orang tua saya. Gitu. Ketika masuk semenyeramkan itu, Pak? Enggak, saya seneng. Karena ketemu dengan yang satu frekuensi. Iya, satu frekuensi. Jadi ayah saya pun bilang, orang lain semua yang masuk ke situ selalu nangis, narik-narik. Jangan tinggalkan aku gitu. Kalau aku malah langsung mingle sama teman-temannya, langsung main bentengan gitu. Asramanya itu berarti kayak sekolah atau kayak rumah tinggal gitu, Pak? Atau kayak ya asrama tapi anak-anak kecil itu, anak SD. Di dalamnya ada kegiatan? Di dalamnya ada kegiatan. Jadi itu under pasturan. Yang di sana juga apa ya, Kak? Saya nggak tahu sih itu pegawainya orang-orang gereja itu kayaknya. Jadi sistemnya ya semi militer gitu. Jadi bangun jam 5 pagi ada kentongan gitu, tong 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 tong, semua harus bangun. Kalau ada yang nggak bangun, siram air. Berarti memang untuk ngedidik anak-anaknya juga ya. Berapa tahun Pak di sana Pak, di asrama itu? Cuma 1 tahun. Karena Bapak nggak betah atau justru staff-staffnya nggak betah atau? Nggak, ayah saya mungkin kasihan terus. Padahal Bapak betah ya di sana? 1 tahun itu ayah saya sambil bangun bisnis toko itu. Yang elektronik tadi. Jadi setelah tokonya jadi, rumahnya jadi, saya dipanggil pulang lagi. Tapi ya itu pengalaman unik sih di asrama. Karena jadi mandiri banget. Padahal masih kelas 1 SD ya. Itu masih kecil banget Pak. Tapi di sana karena sistemnya militer itu kan. Jadi bangun tidur harus sesuai dengan waktu. Kemudian harus langsung bersih-bersih beresin kasur. Terus harus langsung ke kamar mandi. Terus makan juga dikasih waktu, harus habis. Terus langsung berangkat ke sekolah. Terus ada jam tidur siang, kemudian cuci baju, cuci sepatu. Terus siang setelah tidur siang harus belajar jam segini sampai jam segini. Kemudian nanti ada acara bebas. Itu jamnya ada semua. Bisa dibilang pengalaman Pak Will di asrama tersebut jadi nilai yang Pak Will pegang ya untuk akhirnya mandiri, teratur dan segala macam. Ya itu pengalaman yang berharga sih di sana. Asrama itu. Ternyata orang-orang yang nakal itu pinter-pinter. Kreatif Pak ya sebenarnya. Pinter. Jadi apa contohnya banyak, teman-teman di sana? Banyak penghuni situ yang itu rankingnya bagus-bagus di sekolahan. Ranking 1, 2, 3 gitu. Kebukti sih, salah satunya Pak Will kan ya. Tapi ada nggak Pak, di teman-teman Bapak yang seangkatan, masih kontak-kontakan nggak Pak sama beberapa teman di sana? Kan SD masih kecil. Cuman setahun juga ya? Ya campur-campur di sana, ada yang pinter banget tapi nakal. Tapi yang ngiler ngompol gitu juga ada. Jadi ya lumayan, cakupannya lumayan banyak gitu. Ya, tapi nakalnya emang unik sih. Wah, berkelahi sampai berdarah-darah. Nakal-nakal wajar ya Pak. Apalagi jauh dari orang tua. Ya untuk seusia itu nakalnya cukup ekstrim sih. Termasuk ekstrim ya? Mencuri gitu. Udah di asrama anak nakal masih mencuri. Berarti bisa dibilang dulu itu Pak Will hidup, saya nggak tahu ini kata-kata tepat atau enggak. Keterbatasan dong Pak? Atau cukup? Mungkin relatif sih kalau di desa terbilang cukup ya. Tapi kemudian kehantam krisis. Jadi ayah saya jatuh 2 kali, 98 kena, 2008 juga kena. Oh ya, krisis itu. Jadi ketika krisis, pertama kan saya bukan di Wuleri, betulnya, tapi di Limpung. Itu lebih kampung lagi dari Wuleri. Lebih kampung dari Wuleri? Di Kabupaten Batang dekat Pekalongan. Sekampung apa Pak?
Toilet terpisah. Sekampung apa? Jadi saya hampir setiap hari mandi di sungai. Oke. Ya walaupun ada kamar mandi di rumah, tapi karena teman-teman yang mandi di sungai, saya ikut teman-teman gitu. Terus sering main di sawah gitu, lempar-lemparan lempung apa sih bahasa? Tanah liat, tanah lumpur gitu. Ya sekampung itu mainnya di desa, di hutan-hutan gitu, mencuri tebu. Jadi kalau ada yang bawa arit, celurit lumayan gampang, tapi kalau nggak ada tarik tuh susah banget. Tarik paksa. Ya, terus tebu itu kan banyak, kalau bahasa Jawanya lugut, nggak tahu bahasa akar. Bukan. Di kulitnya tebu itu kan ada kayak rambut itu kan. Oke. Rambut-rambut halus. Nah, itu kalau kena kulit gatel. Nah, tapi ya biarin aja. Tarik. Terus makannya pun karena nggak pakai pisau, nggak pakai celurit kan, jadi di brakot gitu. Kadang lecet semua gitu. Saya agak shock karena tadi Pak Will cerita di awal, saya ini introvert, nggak biasa tampil depan publik. Tapi cerita waktu kecilnya itu kan cerita anak-anak bandel, Pak. Cerita anak-anak yang aktif, Pak. Mungkin belum tentu loh. Apa namanya, introvert dengan bandel beda soalnya. Mungkin. Kalau kutu buku ya nggak bandel gitu. Tapi kalau Awal kutu buku, aku suka baca, tapi nggak kutu buku juga sih. Lebih suka YouTubean sama Instagraman. Nah, saya juga baru tahu Pak Will ternyata receh juga karena sering nonton acara stand up komedi. Suka stand up. Seneng meme sih. Seneng meme. Saya ngelihat kalau misalnya di explore tuh kayak, wah Pak CTO lagi nge-like konten-konten receh nih. Konten receh doang? Atau ada konten yang lain juga yang banyak nama saya? Ada konten lain, cuman tidak bisa saya sebut di sini. Cuman salah satunya si konten-konten meme itu sama potongan-potongan stand up, Pak. Dan ternyata saya konfirmasi, saya cek, ternyata Pak Will memang seneng stand up comedian. Kenapa, Pak? Karena udah capek dengan kerja makanya senang dengan seni stand up komedi atau seneng guyon aja sih? Seneng guyon emang. Siapa favoritnya, Pak? Stand up comedian favorit? Coki Pardede. Wah. Cuaks. Coki Pardede. Makanya kemarin nonton yang Muslim. Ya. Coki dan Muslim. Coki Muslim itu. Ya di Indonesia cuma mereka kan yang sesetres itu. Sesetres itu dan seberani itu. Ya. Nah, Pak, tadi aku tuh saya mau masuk ke kalau tadi kan partner Pak Will tuh, Pak Oscar tuh rajin banget untuk bikin konten. Sedangkan Pak Will nih sekarang lagi develop juga tentang komunitas. Komunitas yang bergerak atau punya tujuan tuh untuk ngumpulin orang-orang yang developer di dunia blockchain. Betul. Atau Web3 tersendiri. Web3. Sebelum ke sana, Pak, emang di Indonesia tuh untuk developer itu masih sedikit ya, Pak? Developer banyak, cuma developer yang fokus ke Web3 jarang sekali. Jadi oleh karena itu, maksudnya karena saya kecimpung di Web3, di blockchain lah, saya kecimpung di blockchain, kemudian saya sendiri juga programmer, jadi saya melihat ini fenomena yang nggak ideal mungkin di Indonesia, karena orang yang mau bikin project Web3 di Indonesia itu sulit. Kesulitannya apa? Karena nggak ada resource-nya. Nggak ada orang yang ahli di bidang Web3. Oke. Kalaupun ada programmer, mereka nggak tahu konsep Web3 itu seperti apa. Web3 itu apa sih, Pak, sebenarnya? Secara umum, secara mudah untuk dipahami oleh orang-orang awam. Oke, jadi untuk tahu Web3 kita mesti ngerti blockchain dulu. Oke. Nah, blockchain itu intinya sebuah teknologi di mana kita bisa mendesentralisasikan baik itu uang maupun data. Oke. Jadi sebelumnya data dan uang, informasi dan uang itu dikontrol oleh sebuah lembaga yang tersentral, sebuah organisasi atau sebuah perusahaan. Kalau informasi misalkan ada di Google, ada di Facebook, ada di Instagram, ada di Twitter gitu. Walaupun kita yang buat datanya, tapi siapa yang punya data? Mereka. Karena kita masukin di platformnya mereka, ya kan? Dan mereka berhak untuk menggunakan data Anda untuk apapun. Ya, mereka bisa pasang iklan di konten Anda yang dapat duit mereka. Ya. Kemudian uang juga begitu. Uang itu
hanya bisa ada sekarang ya, sebelum ada blockchain, itu hanya bisa terjadi kalau diterbitkan sebuah lembaga perbankan gitu. Atau lembaga keuangan lainnya, misalkan mungkin yang dari dulu udah ada tuh PayPal, kan? Atau kartu kredit. Kalau nggak punya kartu kredit atau PayPal atau rekening bank, ya Anda nggak bisa punya suatu wallet uang digital. Oke. Ya kan? Nah, blockchain itu ngubah itu. Jadi konsepnya adalah memberikan ownership kepada individu, kepada pengguna, bukan kepada lembaga yang sentral. Jadi konsep utamanya itu dulu. Teknologinya sebetulnya sederhana. Nah, kemudian dengan adanya blockchain, terutama setelah ada project namanya Ethereum, di mana orang bisa ngoding sesuatu di dalam blockchain. Oke. Sebelumnya server itu pasti ada yang punya. Ya kan? Kalau misalkan e-commerce artinya punyanya Tokopedia, punyanya Shopee, punyanya Bukalapak gitu. Pengguna itu dalam kontrol mereka itu. Kalau mereka bilang Anda nggak boleh jualan, ya Anda nggak boleh jualan. In the mercy of them gitu kan. Tapi setelah ada blockchain, artinya tidak ada lagi batasan. Karena ketika orang itu membuat suatu aplikasi di blockchain, artinya itu 100% terbuka. 100% open, transparan, dan semua orang bisa make. Tanpa batas. Tanpa ada yang controlling juga ya Pak? Tanpa ada yang kontrol, tidak bisa disensor. Kemudian juga tanpa batasan. Dalam arti kalau orang Indo bikin, bukan cuma orang Indo aja yang bisa pakai gitu, tapi orang seluruh dunia juga bisa pakai. Jadi yaitu setelah ada konsep orang bisa mengembangkan sesuatu aplikasi di blockchain, timbul satu ide yaitu Web3, yaitu bahwa semua aplikasi itu dibangun atas ownership kebersamaan. Jadi ide-ide dalam Web3 itu sangat unik, di mana memang orang yang terbiasa di industri Web2 itu akan sulit menerima. Karena di industri Web2 atau Web1 pun, orang pikir saya kalau mau sukses di industri teknologi, artinya saya harus bikin perusahaan, ya kan? Terus saya fundraising, kemudian saya akan kalau startup ini besar, maka saya akan kaya gitu. Itu adalah konsep kesuksesan di Web 1 dan Web 2. Tapi di Web 3 itu beda, karena konsep Web 3 itu adalah kebersamaan, community, kolaborasi. Jadi project Web 3 yang sukses itu adalah gimana caranya sebuah project secara komunal bisa mencapai suatu visi misi komunalnya, kebersamaannya. Gimana kita bisa di crowdfunding, funding secara komunal, secara kelompok, kemudian dikerjakan bersama-sama, kemudian crowdsourcing, yaitu dipikirkan bersama, ini konsepnya mau seperti apa, mau dikembangkan seperti apa, kemudian digunakan secara bersama. Saya potong Pak. Yes. Banyak ada pertanyaan yang paling sering ditanyakan adalah sebenarnya Web3 ini atau blockchain ini manfaat yang paling nyata di kehidupan kita tuh apa sih Pak sebenarnya? Untuk akhirnya diimplementasikan kehidupan. Blockchain itu cuma teknologi. Blockchain itu cuma teknologi yang bisa mendesentralisasikan something. Dari yang sebelumnya centralized. Jadi apa yang paling berpengaruh, apa yang akan mempengaruhi ke depannya terhadap Web3, yaitu visi misi yang tujuannya adalah untuk komunal, untuk kebersamaan. Contohnya yayasan misalkan. Contohnya misalkan public goods project. Itu akan sangat terbantu dengan Web3. Karena orang ketika nyemplung di suatu katakan yayasan atau organisasi sosial, yang paling penting apa? Transparansi. Betul. Ya kan? Kemudian bisa gampang diaudit, ya kan? Semua orang bisa ngelihat lah bahwa kalau ada sumbangannya apakah benar
dipergunakan sebagaimana mestinya. Kemudian juga ide seperti keputusan bersama, voting, governance. Itu adalah konsep utama dari Web3 juga. Bagaimana visi misi dari sebuah proyek ini yang menentukan bukan satu orang. Kalau perusahaan tuh yang menentukan satu orang loh. Satu orang. Nah, satu CEO gitu atau shareholder pemegang, lah. Iya, pemegang share lah. Ya. Kalau konsepnya di Web3 adalah komunal. Artinya apa? Ini kepentingan semua loh, semua member. Semua member punya hak yang sama, Pak? Punya nilai yang sama? Itu tergantung definisinya, ya. Tergantung definisinya. Karena Web3 tergantung siapa yang bikin aplikasi di awalnya gitu. Dan tergantung dari kesepakatan komunal juga, kesepakatan komunitas. Tapi sasaran yang mau dituju itu bahwa setiap anggota itu berhak untuk kolaborasi dan berhak untuk mendapatkan imbal hasil juga dari kolaborasi apa yang sudah mereka provide kepada ada apresiasinya dari apa yang telah mereka lakukan ya Pak ya? Betul. Oke. Nah, Block Dev-nya itu artinya mengumpulkan orang-orang yang punya minat di situ Pak? Atau, nah boleh Pak sekarang ngejelasin tentang Block Dev ini itu apa sebenarnya Pak? Block Dev itu pertama ini yang paling gampang kalau memang orang-orang sudah nyemplung di dunia Web3, ini ada wadahnya karena sebelumnya nggak ada wadah yang seperti ini di Indonesia. Sekarang orang-orang yang ngerti Web3 dan ngedevelop Web3 itu mereka cenderung ikut aja di komunitas luar negeri. Dan mereka bahkan sudah nyaman gitu. Mereka even donate local community karena nyaman, mereka belajar dari situ, betul. Mereka dapat duit dari situ. Ya, gitu. Kesempatan di luar itu banyak banget Pak ya. Yes, betul. Tapi begitu saya inisiasi ada komunitas Web3 developer di Indonesia, blockdev.id, ternyata mulai muncul satu-satu. Dan karena yang inisiasi pas CTO sih, Pak Will sih. Ya mudah-mudahan ya, mudah-mudahan. Okay. Tapi terus, yang pasti mereka mulai datang satu-satu nih, dan mereka mulai sharing, itu yang saya suka. Mulai sharing pengalaman mereka seperti ini. Gitu. Kemudian ada opportunity di sana, berbagai opportunity, baik jadi staff biasa, cuma programming doang, baik buat project, itu ada ini banyak, baik maupun ini misalnya sekedar ikut lomba gitu, ikut lomba dapat grant, dapat prize gitu kan, bisa buat kredensial mereka bahwa oh aku jago di sini karena, atau bahkan cuma sekedar networking. Tapi mulai muncul satu-satu sharing, oh ternyata ini sesuatu yang potensinya gede dan kita miss. Saya juga ngelihat gini Pak tentang Block Dev ini personal point of view saya. Pak Will dulu kan mengenal akhirnya Bitcoin itu juga nggak nyangka sampai akhirnya bisa jadi Indodax dan bisa sampai sekarang. Saya juga ngelihat kayaknya komunitas ini dengan di awal itu masih kecil terus lama-lama mulai gede. Terus nanti orang tuh makin tertarik dengan ini. Secara mungkin di edukasi juga mungkin kalau kita mau nyari software engineer untuk khusus blockchain juga masih belum banyak kan Pak? Susah banget. Secara pendidikan formal dan informal juga belum banyak kan Pak? Atau udah ada informal? Nggak gitu penting juga kalau formal ya menurut saya ya, kalau di programming. Oke. Karena saya sendiri otodidak kan, yes, dan banyak teman-teman otodidak juga dan mereka doing very well. Jadi tapi saya coba membangun inilah sebuah platform edukasi informalnya sekaligus community di sana. Jadi selain sharing ya saya lagi bangun juga platformnya gitu. Nanti orang yang mau sharing atau pinter atau punya materi gitu, yang sudah berpengalaman mereka kasih materi. Kemudian orang yang belajar juga bisa belajar platform itu dengan gratis. Gratis Pak? Gratis. Berarti endgame-nya ini nanti Block Dev itu akan seperti apa Pak? Endgame-nya kita akan punya banyak developer Web3 di Indonesia gitu. Jadi artinya bagus juga untuk industri. Saya sangat yakin terhadap masa depan Web3 dan blockchain dan kripto. Oke. Ya kan? Tapi saya tidak melihat banyak resource di Indonesia untuk mendukung kemajuan tersebut. Kalau di Indonesia resource kita kurang, artinya nanti kita
cuma menjadi konsumen dari produk-produk di luar negeri. Ya, jadi harus mulai dari yang paling bawah dulu. Siapa yang develop? Kalaupun ada ide tapi nggak ada yang develop, ya nggak ada barangnya, ya kan? Karena di luar negeri banyak gitu. Bahkan sesama di negara Asia Tenggara itu di Vietnam, di Filipina itu maju banget. Kita jauh berarti Pak? Kita jauh. Dibanding Vietnam, dibanding negara Asia Tenggara lain kita jauh Pak? Jauh. Indonesia. Padahal secara jumlah developer kita jauh lebih banyak. Secara penduduk kita jauh lebih banyak juga. Secara market juga kita sangat besar. Tapi khusus untuk developer Web3 itu sangat kurang. Ya ini yang saya gatel sih sebenarnya. Gimana caranya untuk menambah lebih banyak developer Web3 di Indonesia gitu. Ini kegelisahannya Pak Will ya sebenarnya ya? Yes. Secara pribadi ya? Ya. Untuk melihat, ini kok kita developer tuh masih belum banyak, terutama untuk di Web3 dan blockchain. Terus saya penasaran sosok inspiratif Bapak tuh ada nggak Pak sebenarnya? Makanya mau terjun ke dunia ini. Di dunia Web3 ya? Kalau Web3, teknologi atau internet atau coding sebenarnya? Kalau teknologi pada umumnya sih saya mengidolakan Jeff Bezos. Jeff Bezos. Ya, Amazon. Amazon, yep. Ya. Terus kalau financial pada umumnya sih ya seperti pada umumnya Warren Buffett. Tapi saya juga waktu muda saya sangat tertarik dengan ide-ide yang agak sosialisme gitu. Jadi mungkin kenapa ide Web3 itu saya nyantol gitu. Karena apa ya? Maksudnya kripto dan Web3 itu sesuatu yang tidak terpisahkan. Dan jadi make sense Pak, karena cerita Pak Will waktu kecil agak rebel juga kan. Main tanpa bilang-bilang ke orang tua. Jadi bergeraknya tuh dari bawah gitu. Iya. Dan mungkin saya ngerasain semua ya. Saya ngerasain kumpul sama teman-teman yang benar-benar nggak punya gitu, sama teman-teman yang sangat kaya juga ada. Jadi mungkin banyak point of view, perspektif. Banyak perspektif. Yeah. Saya tuh agak gatal karena ngeliat baju Pak Will tulisannya Ethereum. Jadi buat teman-teman yang belum tahu, beberapa bulan lalu mungkin Pak Will tuh sempat menghebohkan jagat maya karena berhasil menemukan, nanti bisa cerita lengkapnya ya Pak, berhasil menemukan token Ethereum ya Pak ya? Yes. Waktu itu dengan harga Ethereum segitu senilai 10 miliar ya Pak ya? Iya. Sekarang udah naik sih. Sekarang naik Ethereum. Itu gimana Pak ceritanya, kok bisa gak maksud saya kalau punya duit 1 juta 2 juta aja tuh tahu Pak ada di mana. Ini Pak Will kok? Mungkin karena udah lama. Saya beli Ethereum udah lama, tahun 2014. Oke. Presale ya itu Pak ya saat itu? Presale, dan proses distribusinya itu setahun kemudian, 2015. Dan ternyata itu setelah saya ketahuan kemarin, itu saya beli 2 kali. Jadi yang pertama ini yang 500 ETH, yang satu lagi base-nya jauh lebih besar. Nah, benernya yang 500 ETH itu adalah transaksi testing gitu loh. Biasa kalau mau transaksi cobain dulu masuk nggak. Kalau beres baru jumlah yang besar dimasukin. Tapi waktu itu nilainya nggak besar ya. Masih di bawah. Karena saya beli di harga 30 sen 1 ETH. Berapa Pak sekarang Pak? Hari ini 2000. Ethereum Bapak berapa jumlah total sekarang? Yang Bapak punya yang saat itu? Yang saya dapat 500. 500 ditambah yang batch kedua itu banyak lah. Oke, teman-teman. Tapi saya jual di harga $20 waktu itu. Saat itu dijual di tahun 2015-2016 saya jual. Jadi kalau dinominalkan ya nggak banyak. Tapi dari 30 sen ke $20 itu udah ratusan persen sih Pak. Ribuan persen. Makanya waktu itu kalau nggak jual juga goblok juga karena naik berapa kali lipat kan. Memang selalu penyesalan datang di akhir Pak. Tapi untungnya ada yang ketinggalan ini. Itu berarti jadi kalau nggak ketinggalan ya pasti saya jual juga waktu itu. Yang ketinggalan akhirnya bisa ketemu tuh gimana Pak? Itu lagi ngulik-ngulik email atau? Benernya karena di Twitter itu ada satu sosok Ethereum namanya Vitalik Buterin, yang penciptanya Ethereum. Nah si Vitalik itu lagi viral, dia habis jual 2000 ETH buat dia sendiri gitu. Nah dari baca tweet itu terus aku
nge-search di email, maksudnya kayak nostalgia gitu loh. Iya. Aku juga dulu beli Ethereum waktu itu, pengen lihat emailnya. Terus wah, ternyata ada satu email yang belum dibuka gitu. Terus dicek addressnya, masih ada isinya. Berapa Pak? Berapa ETH yang masih Bapak keep? Maksudnya yang di email itu? 500 ETH. 500. Sekarang harga Ethereum terupdate tuh sekitar 2100. Jadi teman-teman kaliin aja 500 dikali 2100 dolar. Yeah. Harga saat ini. Ya, beruntung juga Pak ya. Kalau dipikir-pikir saat itu ketemu ya $20 udah cuan ribuan persen jual aja lah. Iya, makanya. Ya kalau nggak gara-gara ketinggalan, lupa itu pasti dijual. Maksudnya kalau nggak jual pun nggak make sense lah, naik berapa puluh kali lipat masa nggak dijual. Pasti. Wah, ya inilah rezeki anak soleh aja. Rezeki anak soleh. Nah, ngomongin rezeki anak soleh ya Pak. Saya kan dengar tadi cerita Pak Will juga berangkat dari keluarga yang cukup untuk di desa, cuman memang ada perjuangannya juga Pak ya. Terus Bapak juga berkorban untuk akhirnya adik bisa melanjutkan sekolah, Bapak cuti, terus akhirnya memutuskan untuk ngulik coding dan akhirnya menjadi jalan hidup Bapak nih sampai di posisi saat ini. Selama perjalanan itu Pak, menurut Pak Will atau Pak Will pernah merasakan nggak Pak kejutan kebaikan di dalam hidup Pak Will, entah dari situasi atau justru ada orang-orang tertentu yang akhirnya ngebantu Pak Will? Kalau perasaan sih, saya nggak begitu religius ya, benernya. Tapi saya selalu ngerasa kalau saya melakukan kebaikan itu secara tidak langsung selalu ada impact sih. Misalkan saya ngerasa lagi sial banget, itu saya sering tuh tiba-tiba nyumbang random di Ayo Bantu gitu. Karena lagi ngerasa sial. Pasti ada barcode. Terus gitu Pak. Ya, terus mengkoneksikan dengan hal itu. Ya tiba-tiba, ternyata ini jadi lebih baik gitu. Sering ada feeling seperti itu. Di dalam hati Pak ya, jadi berasa gitu ya. Di dalam hati. Ketika udah melakukan superstitious agak. Ya, tapi ya gitu, ada feeling seperti itu. Gitu. Nggak logis dong Pak, untuk Bapak yang seorang developer, seorang CTO itu kan bukan sesuatu hal yang logis sebenarnya. Ya nggak logis, walaupun saya nggak terlalu religius, tapi ya emang gitu. Tapi yang dirasakan seperti itu ya. Ngerasanya seperti itu. Kalau bantu orang, kalau berbuat baik, saat tidak langsung kita dapat impact baiknya gitu. Dari berbuat baik tersebut ya Pak. Dari berbuat baik. Itu yang mendasari blogdev.id juga sih. Iya, karena balik ke komunitas ya, giving back ya Pak. Giving back, exactly. Jadi saya merasa saya grow up di crypto, di blockchain itu kan. Terus saya menemukan kegelisahan tadi bahwa ada hal seperti ini di Indonesia. Ya saya bikin community non-profit. Jadi ada event-event, nanti ada misalkan free takjil atau apalah, ada makan bareng-bareng, ya biasa saya yang nyponsorin. Buat akhirnya teman-teman ya bisa grow tadi Pak ya. Yang penting kumpul dulu. Ngerasain spiritnya, yang ngerti bisa sharing, yang nggak ngerti bisa belajar. Ya saya fasilitator aja lah intinya. Oke. Pak, kalau ditarik mundur misalnya, kita berandai-andai Pak, kalau Pak Will dulu misalnya tarik ke 15 atau 20 tahun ke belakang gitu. Pak Will yang sekarang misalnya mau nyampein sesuatu ke Pak Will yang dulu, kira-kira mau nyampein apa Pak? Waduh, Pak Will masa muda. Soalnya teman-teman kalau boleh yang belum tahu, Pak Will tuh dulunya gondrong ya. Gondrong, anak pencinta alam. Terus ternyata sekarang ada orang yang dibalik Indodax dan dibalik dunia kripto di Indonesia ini. Jadi nggak nyangka. Apa Pak yang mau disampaikan ke Pak Will waktu muda? Apa ya? Mungkin susah sih pertanyaannya. Mungkin penyesalan saya dulu waktu SMA misalkan ya. Saya SMP kan di kampung, di Weleri. SD, SMP di kampung, kemudian SMA di kota. Itu kayak surprise gitu. Oh ternyata kalau di kota itu kehidupannya seperti ini. Jadi saya cenderung minder. Ya walaupun tetap bandel, tetap kumpul sama teman-teman, tapi ada minder gitu. Jadi banyak kesempatan yang nggak sempet saya maju, nggak sempet saya masuk. Contohnya menjadi OSIS gitu. Sebenarnya dalam hati pengen gitu, nyalon gitu.
kan harus nyalon, harus kampanye, tapi minder nih, wah bisa nggak ya? Mesti public speaking, mesti debat, harus sosialisasi. Terus kemudian SMA saya namanya Loyola, jadi setiap tahun untuk penerimaan siswa baru ada yang namanya Popsila. Itu intinya ospeknya lah, dan ospek itu ada pemimpinnya gitu. Dan untuk menjadi pemimpin ospek, orator itu harus pinter orasi gitu kan. Saya juga pengen banget, tapi ternyata nggak berani maju. Punya keinginan tapi nggak berani maju. Ya mungkin kalau saya boleh nasihatin saya yang lebih muda, nekat aja maju, nggak kepilih juga nggak apa-apa. Tapi at least ada keberanian ke situ gitu. Ada berani mencoba Pak ya. Iya. Salah satu kuncinya ya. Jadi mungkin jadinya nggak introvert banget lah. Tapi saya agak surprisingly karena ya saya makanya pas Mbak Agnes atau Pak Will bilang bahwa Pak Will itu introvert, Pak Will suka guyon. Pak Will kecilnya bandel. Ini jadi introvert tuh sebenarnya kayaknya nggak cocok. Jadi kalau ternyata suka guyon, suka komedi gitu. Oh, guyon saya tapi dark jokes ya. Ya sukanya Coki Pardede Pak. Iya. Sama Tretan Muslim jelas kan cocok kan introvert dark jokes. Iya sih. Bisa lihat dinamikanya di sana kan. Betul sih. Ya nyambung betul, kan. Betul. Kompleksitas ya Pak. Bapak tuh suka hal-hal kayak gitu ya. Tapi mungkin introvert dalam arti ya kalau ekstrovert kan ketemu temen itu absorb energi gitu kan. Iya betul. Kalau saya ketemu rame-rame itu buang energi gitu, jadi lemas. Udah langsung lemes segala macam. Langsung mah pijitin mah gitu. Iya. Setelah ini Mbak Agnes tolong dipijitin Pak Will segala macam. Kalau tadi untuk nyampein ke Pak Will yang masa muda. Kalau Pak Will yang sekarang mau nyampein ke Pak Will yang masa tua, kira-kira mau nyampein apa Pak? Pak Will nanti di umur 50 tahun lah. Apa ya? Baru pertama loh dengar kalimat seperti ini. Gak yang masa depan ya, biasanya kayak yang masa lalu ya. Kalau masa depan ya, apa ya? Mungkin tetap berjuang, ya. Mungkin karena makin tua kan makin capek ya pasti ya, tenaganya makin fisik, mental. Ya tetap berjuang dengan apapun nanti pemikiran dan cita-cita yang kepikiran di masa itu gitu. Terus mungkin jangan lupa dulu berangkatnya dari mana. Terus tetap sayang sama istri. Endingnya kok ada itu. Ya anak-anak tentu juga dong Pak ya. Ya yang penting tetap ingat lah dulu berangkatnya dari mana gitu. Mungkin itu paling penting sih. Maksudnya takutnya makin di atas nanti makin sombong gitu takutnya. Itu ya kalau nanti di atas ya mudah-mudahan di atas. Amin. Sekarang udah di atas dan mudah-mudahan nanti semakin di atas Pak. Dan bisa ngajak orang-orang untuk ikut ke atas Pak. Dengan melalui blog Dev tadi Pak. Ya mungkin nanti kalau rekaman ini YouTube masih ada Pak. Rekaman ini masih ada Pak Will nanti ketika di umur 50 masih bisa lihat rekaman ini. Jadi diingetin ucapan ya. Pak Will tadi bisa jadi pengingat untuk selalu sayang istri dan jangan sampai sombong ketika nanti udah di atas. Rencana terdekat Pak buat personal goals-nya Pak Will sendiri untuk pribadi atau mungkin untuk Indodax atau dengan keluarga, apa Pak kira-kira rencana terdekat ini? Ada nggak Pak? Rencana terdekat benernya sekarang yang paling gede itu yaitu Blog Dev ID. Blog Dev ID. Karena ini di luar bisnis kan benernya. Memang mindsetnya nggak cari duit gitu. Terpisah dari Indodax berarti ini Pak ya? Ini terpisah dari Indodax. Cuma ya nanti saya invite Indodax juga untuk support. Betul. Cuma ya itu, ini saya anggap juga lumayan personal ya, karena ya saya punya, walaupun ini nanti komunitas lah, cuma saya anggap saya gedein ini karena saya mesti apa ya, secara tidak langsung karena saya gede dari kripto ini merupakan tanggung jawab saya untuk giving back to the community. Kalau keluarga ya anak-anak makin pinter, makin gede. Mudah-mudahan banyak waktu buat anak-anak. Tapi kalaupun susah ya dimaafin ya anak. Tapi we trying our best lah. Yeah, we are trying our best. Mungkin nanti masa tuanya, tapi anak-anak kan kecil sekarang Pak. Anak-anak tuh kan cuma punya masa kecil sekali Pak. Tapi anak-anak juga tidur masih sama kita. Oh masih apa-apa. Jadi masih inilah. Quality time-nya masih banyak. Quality time masih tetap terjaga juga ya Pak ya. Dan olahraga juga ya. Banyak banget yang udah diceritain sama Pak Will tadi tentang masa lalunya, terus background dari keluarga sedikit.
Terus mention juga kenapa akhirnya suka sama dunia blockchain. Sebanyak itu yang udah Pak Will alamin. Menurut Pak Will udah menjalani hidup sepenuhnya belum Pak? Sejauh ini? Dengan jalan yang telah Pak Will pilih, dengan punya keluarga, istri yang Pak Will sayangi. Gimana ya? Saya ngerasa beruntung sih sebenarnya. Grateful atau beruntung Pak? Beruntung. Ya dengan cerita. Ya. Karena Ethereum misalkan tadi ya ketika masuk ke dunia blockchain juga ini sesuatu yang karena ini ya mungkin in the right time aja ya. Waktunya pas aja mungkin. Kalau kenalnya sebelumnya atau sesudahnya mungkin nggak segede sekarang mungkin. Kalau setelahnya kan pasti banyak kompetitor gitu kan. Kalau sebelumnya mungkin masyarakat juga belum siap untuk menerima gitu. Jadi ya saya ngerasa banyak mengalami keberuntungan aja sih di hidup. Ya termasuk ketemu Agnes. Kemudian waktu SMA bisa masuk ke SMA sekolah yang di bagus. Kota. Bisa punya IQ yang bagus. Saya mungkin saya ambisius memang, tapi saya nggak muluk-muluk sih sebenarnya. Saya ngerasa ya ini udah oke. Nah, kehidupan seperti sekarang ya, maksudnya kalau tadi kan pertanyaannya udah menjalani hidup sepenuhnya belum? Sepenuhnya, mungkin udah ya. Karena keberuntungan tadi Pak ya? Iya. Tapi kan beruntung pun artinya kan Pak, kesempatan harus bertemu dengan kesiapan kan Pak. Dan kalau dibilang Pak Will saat itu beruntung, tapi Pak Will pun juga udah siap mungkin dengan skill set yang Pak Will punya saat itu. Ya itu keberuntungan juga kan. Dimana kok dulu nggak ngelanjutin elektronik, kenapa pindah ke komputer? Misteri Pak ya, jalan-jalan hidup kayak gitu jadi misteri ya. Benar. Jadi saya rasa ya saya sudah lumayan dengan sepenuhnya. Keberuntungan yang akhirnya membuat Pak Will jadi merasakan hidup sepenuhnya sampai saat ini. Pak William, terima kasih, kita ngobrol udah panjang lebar ya, udah 1 jam lebih. Semoga teman-teman yang dengerin nanti bisa dapat intisari dan bisa jadi semua teman-teman nanti bisa merasakan juga versi masing-masing hidup sepenuhnya dari teman-teman. Terima kasih Pak Will, sukses buat apapun nanti yang akan dikerjakan ke depannya, terutama Blockdev-nya. Terima kasih. Thank you. Teman-teman, sampai bertemu lagi. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen. Sampai jumpa. Bye. Sudahkah kamu menjalani hidup sepenuhnya?